Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari analisis jurnal penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia pada masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afdan Syakura Feriano dan di sini terdapat tiga teman saya yang bernama Bangkit Rizky Kurniawan, Muhammad Al Hussein, dan Setiono. Oke, next. Pertama-pertama di sini saya ingin menjelaskan analisis struktur kebahasaan. Di sini terdapat fonem dan morfem, yang dimana fonem ini mengidentifikasi unit bunyi terkecil dan unit makna terkecil. Yang kedua itu ada morfem, di mana morfem ini ditemukan dalam bentuk dasar, misalnya bahasa, guna, dan terikat atau imbuhan. Misal, me, an, per, an. Yang kedua di sini ada kata dan frasa. Kata ini adalah mengidentifikasi berbagai kelas kata, seperti nomina, verba, adjektiva, preposisi, konjungsi, dan pronomina. Yang kedua ini ada mengidentifikasi gabungan kata atau frasa, yaitu frasa nomina penggunaan bahasa gaul, dan frasa verba, yaitu yang dapat diartikan. Yang ketiga ini adalah paragraf dan wacana, yaitu paragraf memiliki gagasan pokok yang jelas, misal paragraf abstrak, meringkas penelitian. Yang kedua ini teks secara keseluruhan, yaitu adalah wacana ilmiah atau akademik yang kohesif dan koheren. Selanjutnya ada kalimat. Kalimat ini adalah teks yang didominasi oleh kalimat berita atau deklaratif. Contohnya yaitu penelitian ini dilakukan karena maraknya penggunaan bahasa gaul pada penduduk Indonesia, khususnya pada masyarakat Kelurahan Medan Tenggara. Oke, next. Di sini ada analisis kaidah kebahasaan, yaitu kaidah ejaan. Yang pertama itu ada penerapan yang tepat atau hal yang sudah benar. Seperti contoh ada di huruf kapital, yaitu tepat untuk nama lembaga, universitas, atau nama tempat, kelurahan, dan juga judul pendahuluan. Yang kedua ini ada penulisan kata. Nah, di penulisan kata ini tepat untuk kata depan dipisah, misal di kalangan dan gabungan kata sehari-hari di serangkai. Yang ketiga ini ada istilah asing, tepat dicetak miring, contoh ICT. Selanjutnya ada tanda baca, tepat menggunakan titik di akhir kalimat dan koma untuk memisahkan rincian. Yang selanjutnya ini ada hal yang perlu diperbaiki atau penyimpangan. Yang pertama ini adalah huruf kapital, yang dimana kurang tepat pada nama bahasa Indonesia dan kewarganegaraan. Dan yang kedua yaitu penulisan kata, partikel pun masih ditulis serangkai, berpendidikan pun. Ada juga istilah asing yaitu yang ditemukan inkonsistensi, misalnya iptek dan versus ICT. Selanjutnya itu ada tanda baca, yaitu penggunaan koma ditemukan kurang konsisten. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ini ada kaidah pembentukan kata atau disebut morfologi. Yang pertama ini afiksasi atau pengimbuhan, yaitu kata kerja, semisal contoh berkomunikasi, yaitu kata ber yang ditambah dengan komunikasi. Ada juga kata mengetahui, yaitu kata me ditambah tahu dan ditambah i. Dan juga ada menganggap, yaitu kata men ditambah anggap. Selanjutnya yaitu kata benda. Di kata benda ini ada kata penggunaan, yaitu pen ditambah guna ditambah an. Juga ada kata kedudukan, yaitu kata yang ditambah ke, duduk, dan an. Dan selanjutnya ada pengulangan atau reduplikasi, yaitu fakta, fakta, dan kata-kata. Selanjutnya ini ada abreviasi atau penyimpanan. Penggunaan bahasa gaul siang merupakan bentuk morfologis non-standar yang disorot dalam penelitian. Di sini terdapat tiga kata ya, yaitu kata sabi dari bisa, dan juga ada kata mager dari malas gerak, juga japri dari jalur pribadi. Ini merupakan kata-kata yang dipersingkat, juga merupakan kata-kata bahasa gaul. Selanjutnya ada kaidah sintaksi, yaitu pola kalimat yang teksnya didominasi oleh pola kalimat efektif, umumnya SP, O, atau pel atau ke. Contoh kalimat tunggal, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, SPPL. Dan juga ada contoh kalimat majemuk, yaitu masyarakat berkomunikasi saat satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa, sehingga peranan bahasa sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada struktur formal dan baku.
yaitu sebagian besar teks menggunakan struktur kalimat formal yang sesuai untuk karya ilmiah, seperti terlihat pada bagian abstrak, pendahuluan, dan metode penelitian. Oke, next. Selanjutnya ini ada bagian kaidah semantik, yaitu yang pertama itu makna leksikal atau denotatif, yang dimana sebagian besar kata digunakan sesuai makna kamusnya, seperti penelitian dan metode atau cara. Selanjutnya ada makna konotatif atau implisit, yaitu terdapat penggunaan bahasa konotatif, misalnya meraja, yang berarti meluas atau mendominasi. Dan yang terakhir itu ada istilah ilmiah atau khusus, yaitu teks mengandung istilah yang spesifik untuk bidang bahasa dan penelitian. Seperti contoh, yang pertama ada eksistensi, keberadaan atau ketahanan. Yang kedua ada bahasa baku, yaitu bahasa standar. Yang ketiga ada deskriptif kualitatif atau metode penelitian. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abdan untuk penjelasannya. Mohon izin untuk melanjutkan terkait identifikasi nilai keilmuan pada jurnal penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia pada masyarakat. Pertama, ada justifikasi ilmiah. Di bab itu ini terdapat pada bab 1, di mana penulis memaparkan masalah yang jelas, yaitu fenomena bergesernya bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada metodologi empiris. Penulis menggunakan data lapangan melalui observasi dan wawancara lapangan. Yang ketiga ada sistemasi data. Nah, penulis ini pada bagian bab 3 ini menyajikan temuan dalam tabel perbandingan yang sangat jelas, sehingga cukup kuat data itu. Kemudian yang keempat ada kesimpulan logis, yaitu penulis menarik kesimpulan yang didukung oleh data-data yang akurat dari hasil observasi lapangan dan wawancara tadi. Lanjut. Kemudian lanjut ke identifikasi nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan itu merupakan cerminan dari sikap dan kepedulian penulis terhadap identitas bangsa. Yang pertama itu penulis menunjukkan rasa bangga yang mengaitkan bahasa Indonesia dengan sebuah pemuda sebagai identitas dan alat pemersatu. Kemudian yang kedua, penulis menunjukkan rasa prihatin. Ini terlihat dari pilihan katanya di bab 3, di mana eksistensi bahasa Indonesia digambarkan terancam dan terpinggirkan. Yang ketiga ada ajakan moral. Ini terdapat di bab 4. Penulis tidak hanya menyajikan data, tetapi juga mengajak kita sebagai pembaca untuk menumbuhkan rasa cinta pada bahasa Indonesia. Next. Mungkin dilanjutkan dengan ini masih saya. Ini merupakan lampiran tabel perbandingan tadi ya, antara nilai keilmuan dan nilai kebahasaan. Misal pada bab 1 itu tentang justifikasi ilmiah, yaitu menjelaskan mengapa penelitian ini penting. Bukti kutipannya yaitu pemakaian bahasa Indonesia mulai bergeser digantikan dengan bahasa gaul. Kemudian untuk nilai kebangsaannya, yaitu pada bab 1 terdapat rasa bangga, yaitu mengingatkan pada sejarah dan fungsi luhur bangsa. Kutipan dalam jurnalnya yaitu dicetuskan pada Sumpah Pemuda, lambang kebanggaan, lambang identitas, dan alat pemersatu. Kemudian pada bab 2, nilai keilmuannya yaitu objektivitas dan empiris, yaitu menjelaskan bagaimana data diambil. Bukti kutipan pada jurnalnya terkait nilai keilmuan ini yaitu penelitian lapangan, observasi, dan wawancara. Kemudian lanjut ke nilai kebangsaan pada bab 2. Tidak dominan pada proses ilmiah, jadi tidak ada nilai kebangsaannya ya pada bagian bab 2 ini. Kemudian lanjut ke bab 3, yaitu terdapat nilai keilmuan sistematisasi data, yaitu menyajikan temuan secara terstruktur. Bukti kutipan jurnalnya yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu antara tabel bahasa gaul versus ABA. Kemudian terkait nilai kebangsaannya, yaitu terdapat rasa prihatin dan ajakan awal. Penulis menunjukkan kekhawatiran dan solusi. Bukti kutipannya yaitu terancam dan terpinggirkan, bangga menggunakan dan melestarikan. Kemudian pada bab 4 terdapat nilai keilmuan argumentasi yang logis, yaitu penulis menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diambil sebelumnya. Bukti kutipan pada jurnalnya yaitu penyimpanan ini dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Lanjut ke nilai kebahasaan. Penulis menulis terkait ajakan moral atau final, yaitu mengajak pembaca untuk bertindak. Bukti kutipannya yaitu harusnya kita sebagai bangsa Indonesia menumbuhkan rasa cinta. Lanjut, ini lanjut oleh Mas Tio ya, silakan. Mas Tio. Baik, Mas Tio. Ya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi kekuatan dan juga kelemahan teks argumentasi dari segi argumentasi dan juga bahasa. Eh, jadi eh, sebelum saya menjelaskan terkait kekuatan dan juga kelemahannya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang teks argumentasi. Apa sih teks argumentasi itu? Teks argumentasi itu adalah jenis teks yang berisi pendapat atau gagasan penulis yang diperkuat dengan alasan atau bukti berupa fakta yang logis dan juga akurat yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Nah, dalam jurnal penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia pada masyarakat, kita ambil beberapa contoh kalimat argumentatif yang kita evaluasi dari segi kekuatan dan juga kelemahannya. Yang pertama, ini makin berkembangnya waktu, maka pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa lain selain bahasa Indonesia seperti bahasa asing dan bahasa gaul. Nah, dari segi kekuatannya, kalimat ini tuh menunjukkan argumen sebab akibat. Jadi perkembangan zaman dikaitkan dengan pergeseran penggunaan bahasa. Ada hubungan rasionalnya di situ antara kemajuan teknologi dan perubahan perilaku bahasa. Tapi dari segi kelemahannya, kalimat ini tuh tidak disertai dengan bukti empiris atau data yang menunjukkan seberapa besar pergeseran tersebut terjadi. Gitu. Penggunaan frasa juga kurang ilmiah dari frasa makin berkembangnya waktu. Nah, kata makin ini adalah bentuk yang informal dari kata semakin, sedangkan berkembangnya waktu itu adalah kata metafora. Jadi kalau di logika itu dalam logika bahasa waktu itu tidak benar-benar berkembang. Waktu itu hanya berjalan atau berlalu. Jadi kalimat yang tepat untuk menggantikan kalimat ini adalah seiring perkembangan zaman. Lalu yang kedua, kalimat kedua, masyarakat menganggap kalau tidak mengerti bahasa tersebut berarti masyarakat tersebut tidak kekinian. Nah, dari segi kekuatan ini menunjukkan sudut pandang yang menarik dari sosial. Penulis menyentuh aspek psikologis dan juga seperti sosial dalam penggunaan bahasa gaul. Namun pada kelemahannya, pernyataan ini tuh bersifat umum dan sekedar asumtif karena tidak terdapat bukti eh, dengan data wawancara atau survei. Jadi balik lagi argumentasinya masih lemah karena tidak diperkuat dengan empiris atau bukti berupa fakta dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kalimatnya bahasa-bahasa lain ini makin meraja di kalangan masyarakat, bahkan tak jarang banyak orang berpendidikan pun menggunakan bahasa-bahasa lain ini. Nah, dari segi kekuatan, kalimat ini menggambarkan fenomena yang nyata dan juga relevan dengan topik penelitian. Namun, dari segi kelemahan, terdapat beberapa di antaranya gaya bahasanya yang tidak formal. Jadi kata makin meraja ini adalah kata yang tidak formal. Kata ini tuh harusnya bisa diganti dengan semakin meluas atau semakin dominan. Lalu terdapat pengolahan makna. Jadi dari ungkapan makin meraja di kalangan masyarakat sudah berarti digunakan banyak orang. Terus diulang lagi di kalimat seterusnya banyak orang berpendidikan pun menggunakan. Nah, ini tuh punya ide atau makna yang sama sebenarnya. Jadi eh, di situ ada pengulangan makna. Tuh. Terus selanjutnya pengulangan kata yang sama atau berulang. Jadi dari frasa bahasa-bahasa lain ini tuh muncul dua kali di dalam satu kalimat padahal itu maknanya sama. Jadi kalimat yang tadi kalimat argumentatif itu sebaiknya bisa diganti dengan penggunaan bahasa gaul. Ini tidak hanya populer di kalangan umum, tetapi juga digunakan oleh masyarakat berpendidikan. Next, contoh kalimat argumentatif selanjutnya yang nomor 4, penggunaan media televisi, radio, koran, serta internet tentunya menjadi faktor pendukung dalam maraknya penggunaan bahasa gaul. Nah, kalimat ini tuh mempunyai sisi kekuatannya yaitu argumen yang relevan dan logis. Sedangkan kelemahannya tidak disertai dengan teori atau penelitian sebelumnya untuk memperkuat klaim tersebut. Jadi kata tentunya itu sebenarnya klaim yang menunjukkan opini pribadi. Nah, sebaiknya itu dapat diganti dengan menurut hasil observasi atau berdasarkan wawancara. Lalu kalimat yang kelima, maraknya penggunaan bahasa gaul di Kota Medan membuat eksistensi bahasa Indonesia terancam dan terpinggirkan oleh bahasa gaul tersebut. Dari segi kekuatannya, kalimat ini menegaskan hubungan sebab akibat, utama penelitian yaitu ancaman terhadap bahasa Indonesia. Namun dalam sisi kelemahannya, klaim terancam dan juga terpinggirkan ini tuh tidak ada bukti, jadi perlu dibuktikan atau didukung dengan indikator empiris seperti penurunan kemampuan bahasa baku atau hasil sebuah survei. Lalu contoh kalimat
argumentatif selanjutnya, sebagian besar masyarakat di Kelurahan Medan Tenggara banyak yang menggunakan atau mencampurkan bahasa gaul saat berinteraksi adalah bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia. Nah, dari segi kekuatan, kalimat ini menyimpulkan temuan penelitian dengan tegas sesuai dengan tujuan penelitian. Tapi dalam sisi kelemahannya, kalimat ini tuh terlalu panjang atau tidak efektif. Banyak yang menggunakan atau mencampurkan. Ini adalah bentuk penyimpangan bahasa. Jadi maksudnya adalah masyarakat menggunakan bahasa gaul atau campuran bahasa non baku. Padahal seharusnya kalau menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar, dapat diganti mereka menggunakan bahasa baku dan sesuai ejaan. Selain itu, juga terdapat bahasa yang kalimat ini itu sebenarnya bisa disederhanakan menjadi sebagian besar masyarakat Kelurahan Medan Tenggara mencampurkan bahasa gaul dalam interaksi yang mencerminkan penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia baku. Yang terakhir, contoh kalimat argumentatif itu penggunaan bahasa gaul ini memang sudah tidak bisa kita lepas atau kita tegas saat ini. Nah, dari segi kekuatannya, kalimat ini menunjukkan realitas sosial yang faktual dan juga relevan dengan topik pembahasan atau penelitian. Dari segi kelemahannya, kalimat ganti kita ini menjadikan kalimat tidak objektif. Karena seharusnya karya ilmiah itu penulis tidak melibatkan diri dalam sebuah pernyataan. Karena itu membuat tulisan jadi subjektif. Kalimat ini tuh jadi menunjukkan sudut pandang pribadi, bukannya sebuah penelitian. Lalu selanjutnya kelemahannya juga ada kata tidak bisa lepas. Nah, kata ini tuh bersifat informal. Rasa yang umum di percakapan sehari-hari walaupun sebenarnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tapi tidak sesuai dengan gaya bahasa akademik. Bahasa akademik itu biasanya seharusnya netral dan juga spesifik. Jadi kata tidak bisa lepas itu baiknya diganti dengan istilah tidak dapat dihindari atau telah mengapa. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mas Bangkit. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Nah, saya kali ini ingin menjelaskan tentang evaluasi kelemahan teks, argumentasi, dan bahasanya. Kalau yang tadi Mas Tio jelaskan itu tentang eh, dari sisi kekuatan bahasanya. Nah, ini kalimat argumentatifnya itu penelitian ini bertujuan satu, mengetahui penggunaan bahasa gaul pada masyarakat Kelurahan Medan Tenggara. Dan dua, mengetahui permasalahan tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia pada warga Kelurahan Medan Tenggara. Kelemahan dari sisi argumentasi ilmiahnya, tujuan penelitiannya terlalu sederhana, terus hanya deskriptif, jadi mengetahui penggunaannya itu tanpa analisis sebab akibat. Terus yang kedua, tidak ada landasan teoritisnya atau kerangka berpikir yang menjelaskan hubungan antara bahasa gaul dan eksistensi bahasa Indonesianya. Yang ketiga, hasil penelitiannya itu tidak menunjukkan analisis ilmiah, jadi hanya sebatas pengamatan umum. Nah, kelemahan dari sisi struktur bahasanya itu, pertama kalimatnya berulang dan tidak efisien. Contohnya mengetahui penggunaan, mengetahui permasalahan. Nah, itu kata repetitif. Terus yang kedua, penggunaan tanda bacanya itu tidak konsisten. Seperti penggunaan tanda baca titik, koma, atau tanda petik. Yang ketiga, terjemahan abstrak Inggrisnya tidak akurat secara struktur akademik. Nah, yang kedua, kata kalimatnya makin berkembangnya waktu, maka pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser, digantikan dengan pemakaian bahasa lain, seperti bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa gaul lainnya. Masyarakat menganggap kalau tidak mengerti bahasa tersebut, berarti masyarakat tersebut tidak kekinian. Nah, kelemahannya dari sisi argumentasi ilmiahnya itu yang pertama, penjelasan umumnya tentang bahasa itu terlalu panjang, sama terlalu deskriptif. Yang kedua, tidak ada research gap-nya yang menghubungkan teori dan fenomena lokalnya. Yang ketiga, argumen normatifnya itu seperti bahasa Indonesia harus dilestarikan, itu nggak didukung sama data empiris yang terkait. Terus kelemahan dari sisi struktur bahasanya itu, paragrafnya itu terlalu panjang tanpa fokus. Terus yang kedua, banyak pengulangan ide. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, itu muncul beberapa kali di dalam kalimat paragrafnya. Yang ketiga, diksi kadang tidak akademik. Itu contohnya masyarakat tersebut tidak kekinian. Nah, itu salah satu diksi yang bisa diubah menjadi sistem KBBI yang tercatut. Bisa dilanjut, Mas. Nah, ini yang ketiga. Adapun rumusan masalahnya adalah permasalahan tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia.
pada warga Kelurahan Medan Tenggara. Rumusan masalahnya itu tunggal dan tidak mendetail, hanya memfokuskan pada satu faktor umum. Terus yang kedua, tidak menunjukkan arah analisis atau variabel penelitian secara eksplisit. Terus dari sisi bahasa strukturnya, kelemahannya itu kalimatnya tidak efektif. Jadi permasalahan tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia itu bisa dipadatkan lagi ya. Yang keempat, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Kemudian, mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak responden. Kelemahan dari sisi argumentasi ilmiahnya itu, deskripsinya itu terlalu prosedural, jadi nggak ada rasionalisasi ilmiahnya. Yang kedua, tidak dijelaskan bagaimana data dianalisis, mau itu secara konseptual atau secara teoritis. Ketiga, pemilihan sampelnya itu tidak dijustifikasi. Terus dari sisi bahasa strukturnya itu kelemahannya, kalimatnya cenderung repetitif, ada beberapa pengulangan kata, terus ada diksi eh, yang diulang juga di beberapa subbagian. Boleh di next, Mas? Nah, ini yang kelima, dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa bahasa gaul merupakan perubahan kata dari bahasa baku. Penggunaan bahasa gaul di atas merupakan kata-kata yang sering digunakan dalam obrolan sehari-hari. Contohnya, yang dalam obrolan sehari-hari oleh warga Medan Tenggara. Nah, kelemahannya itu dari sisi argumentasi ilmiahnya, pertama, data hanya berupa daftar kosakata. Jadi nggak ada analisis linguistiknya atau sosialnya. Yang kedua, nggak ada hubungan interpretasi antara contoh sama eksistensi bahasa Indonesianya. Yang ketiga, hasil lebih bersifat inventarisasi daripada analisis. Terus kelemahan dari struktur bahasanya itu, tabel dan narasinya campur, nggak ada transisi logis antara kedua perbedaan bahasanya. Kedua, penggunaan kalimatnya itu balik lagi tidak akademik ya. Contohnya dapat kita lihat itu menunjukkan subjektivitas penulisnya. Terus yang terakhir, siaran televisi seperti film-film impor dari negara-negara luar tentunya mempengaruhi perkembangan bahasa pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kelurahan Medan Tenggara, seolah seenaknya masuk dengan bahasa aslinya, tanpa adanya penyesuaian dengan bahasa nasional. Kelemahan dari sisi argumentasi ilmiahnya itu, analisisnya bersifat umum dan observasional. Pengaruh, televisi, radio, internet, balik lagi nggak ada bukti data empirisnya. Yang kedua, itu nggak ada kaitannya dengan teori linguistik atau sosiolinguistik, misalnya interferensi atau pergeseran bahasa. Nah, kalau dari sisi struktur bahasanya itu, paragrafnya itu lumayan panjang, terus naratif, jadi kurang akademik. Yang kedua, diksi seolah seenaknya masuk itu tidak objektif, masih bisa menggunakan kalimat lain. Yang ketiga, kurang penggunaan kalimat ilmiahnya itu yang menggunakan penyebab atau akibat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don gak mas? Don gak mas?